Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Suryani. Saya ingin menjelaskan tentang dampak teknologi digital dalam transformasi masyarakat. Secara mudahnya, era digital adalah satu era atau zaman yang di dalamnya sudah memiliki kondisi perkembangan begitu maju, hingga semua kegiatan penting bisa dilakukan secara digital. Perkembangan era digital juga semakin lama semakin berjalan begitu cepat, hingga tak bisa dihentikan oleh manusia. Hal ini tak lain karena kita sebagai manusia sendirilah yang pada akhirnya menuntut dan meminta berbagai macam hal secara lebih efisien serta praktis. Tentunya kemajuan era digital yang begitu pesat juga memberikan berbagai macam jenis dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Era digital adalah salah satu era atau zaman pada kehidupan ini telah mengalami kondisi kemajuan yang cukup pesat dan mengarah ke bentuk digital. Perkembangan era digital akan terus berjalan begitu cepat dan tak bisa dihentikan oleh manusia. Kondisi tersebut bisa terjadi karena pada dasarnya kita sebagai manusia akan selalu menuntut serta meminta agar semua hal bisa dilakukan secara efisien dan praktis. Hal ini juga akan memberikan berbagai jenis dampak, baik itu dari segi positif maupun negatif. Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat, khususnya kepada generasi milenial dan generasi Z, generasi yang lahir pada rentang 1996 hingga 2012. Dampak positif teknologi digital antara lain mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya antara lain membutuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Teknologi menginstruksi berbagai aspek kehidupan termasuk bidang pendidikan. Keterlibatan teknologi informasi di dunia pendidikan menghadirkan perubahan dalam kegiatan proses pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan lanjutan perlu menyediakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui skema digitalisasi, civitas akademika perguruan tinggi memiliki lebih banyak sumber materi yang luas, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat pendidikan formal. Digitalisasi mampu memperluas aksesibilitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pengaruh teknologi digital terhadap perkembangan ekonomi dan peluang pekerjaan bersifat kompleks. Sementara teknologi membawa banyak peluang, tantangan seperti kesenjangan keterampilan, ketidaksetaraan ekonomi, dan perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja juga perlu diatasi secara efektif untuk memastikan dampak positifnya maksimal dan inklusif. Upaya pendidikan, pelatihan, dan kebijakan yang bijaksana sangat penting untuk menanggapi perubahan ini dengan baik. Dari tinjauan ini menunjukkan bahwa dampak sosial teknologi digital tidak selalu positif, dan tantangan seperti isolasi sosial, masalah privasi, dan perubahan dalam dinamika hubungan sosial perlu diperhatikan dan dikelola secara bijaksana oleh masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Perlindungan privasi, kesadaran digital, dan regulasi yang baik dapat membantu mengatasi beberapa dampak negatif ini. Evaluasi ini menunjukkan bahwa dampak teknologi digital terhadap lingkungan dan budaya masyarakat bersifat kompleks dan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Pengelolaan yang bijaksana, inovasi berkelanjutan, dan regulasi yang baik diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positifnya. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat juga krusial dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun solusi dan rekomendasi. Solusi terhadap potensi masa depan yang mengkhawatirkan yang ditimbulkan AI diantaranya: 1. Meningkatkan kolaborasi lintas batas dan kelompok pemangku kepentingan. 2. Mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa pengembangan AI akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kesejahteraan umum. Dan ketiga, mengubah prioritas sistem ekonomi, politik, dan pendidikan untuk memberdayakan individu agar tetap menjadi yang terdepan dalam perlombaan
melawan robot. Rekomendasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan produk bisnis yang berkaitan dengan ekonomi digital. Walaupun namanya ekonomi digital, tapi tidak hanya berbicara masalah ekonomi saja, tapi juga sosial. Menteri Rudiantara menyebutkan terkait pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses bisnis. Contohnya saat ini telah ada seperti profesi pengojekan yang awalnya konvensional berubah online yang berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk proses bisnis akan terus didorong ke masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan. Kesimpulan secara keseluruhan adalah bahwa teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, belajar, dan bekerja. Di sisi positif, akses informasi global meningkat, pendidikan jarak jauh memungkinkan, dan kolaborasi efisien terjadi. Namun, sisi negatifnya termasuk isolasi sosial, masalah privasi, kesenjangan digital, dampak lingkungan, dan perubahan budaya. Pentingnya kebijakan edukasi dan kesadaran masyarakat untuk mengelola dampak ini dan memastikan transportasi masyarakat yang seimbang dan positif. Sekian dari penjelasan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.